I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda. Kita akan belajar firman Tuhan dari kisah Ayub yang terdapat dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Berbunyi demikian, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan Ayub, baik dari segi kerohanian dan segi dari materi, semuanya berhasil. Kenapa saudaraku? Dia jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suatu ketika keberhasilan Ayub hancur, keluarganya hancur, bahkan fisik Ayub mengalami kehancuran, saudara. Yaitu dia mengalami penyakit borok atau penyakit kulit. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar daripada Ayub, apakah Ayub lari dari badai atau cobaan, ujian, masalah yang menimpa kehidupannya? Apakah dia putus asa? Apakah dia kecewa? Kenapa Ayub tetap kuat imannya kepada Tuhan sekalipun semuanya hancur? Tubuhnya hancur, keluarganya hancur, dan semua harta materi kekayaannya mengalami kehancuran. Tapi dia tidak berbuat dosa dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan banyak orang belajar dan dikuatkan dari cerita Ayub ini. Nah, kita melihat kenapa Ayub tetap bertahan dalam ujian dalam kehidupannya. Karena Ayub menyadari bahwa di dalam diri Ayub ada rencana Tuhan. Tadi baru kita lihat saudaraku dalam Ayub 42 ayat yang kedua, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Prinsipnya ini, kuncinya di sini Ayub bertahan, yaitu dia menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Rencana Tuhan itu lebih indah, lebih berharga, lebih luar biasa daripada harta, anak, keluarga, dan semua yang dimiliki yang ada di dunia ini. Itu adalah sebuah prinsip Ayub sehingga dia mampu bertahan dalam menghadapi ujian itu. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kenapa Ayub bertahan? Karena Ayub menilai bahwa rencana Tuhan itu lebih berharga daripada harta, keluarga, kedudukan, nama baik yang dimiliki. Karena apa yang ada di dunia ini itu akan berakhir di dunia. Tetapi kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan itu akan terus berlanjut sampai pada kekekalan. Itulah yang harus kita camkan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita sadar di dalam diri kita ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa dan indah bagi kita. Jadi kalau orang yang menyadari di dalam dirinya ada rencana Tuhan, persoalan apapun itu tidak akan pernah menggoncang imannya dan membuat dia mundur daripada Tuhan. Karena dia tahu rencana Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi ini. Saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku yang kekasih, apa rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pertama adalah dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Ini saudaraku. Jadi rencana Tuhan itu akan memberikan sebuah pengharapan bagi kita. Kalau kita di posisinya Ayub seperti apa? Apakah kita masih tetap bertahan atau kita mundur dari iman kita kepada Tuhan? Orang hari-hari ini punya masalah sedikit sudah mundur dari Tuhan, mundur dari iman, mundur dari pelayanan, dan mundur dari segala hal karena mereka kecewa dan tidak bisa menerima
keadaan dan kenyataan yang ada. Tapi ingat saudaraku, rencana Tuhan itu akan selalu indah bagi kita. Yaitu rencana yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua adalah rencana Tuhan bagi orang percaya adalah kita mau menjadi saksi Tuhan. Itu rencana Tuhan, saudara. Tuhan datang ke dunia ini hanya satu tujuan, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu misi Tuhan, tidak ada yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan, dan keselamatan itu tidak berhenti hanya kepada kita. Kita mau orang lain juga boleh merasakan dan menikmati keselamatan itu. Tuhan punya rencana bagi kita, yaitu kita untuk menjadi saksi sebagai pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Ini orang menyadari, saudaraku, rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang terakhir adalah kita mau menjaga dan mengusahakan segala ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Alam dan segala sumber-sumber alam, air dan udara, semua yang ada di bumi ini. Kita yang menyadari sebagai umat Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus menjaga dan mengusahakan itu. Karena itu adalah bagian daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi rencana Tuhan yang pertama bagi kita adalah yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yang kedua adalah kita menjadi saksi. Dan yang ketiga kita menjaga dan mengusahakan seluruh alam semesta ini. Amin. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Immanuel, Tuhan berserta kita. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.